Ya, oke guys, baik lagi sama gue ya, karena data nggak bisa bohong ya. Oke, hari ini tuh Rabu 6 Desember 2023 ya, IHSG dalam posisi turun dikit nggak masalah. Ya, hari ini gue membahas soal saham Goto ya guys, yang robo justru bertepatan dari berita nongolnya berita bahwa udah resmi ya Goto. Kok konon katanya udah resmi, padahal masih bisa batal sebenarnya ya. Tapi di beritanya udah keluar bahwa konon katanya udah terjadi deal, bener apa enggaknya nggak tahu, udah terjadi deal Goto dengan TikTok gitu ya, tapi yang terjadi setelah itu adalah robo ya. Dan tadi katanya menurut kabar yang beredar, gue belum cek sih broker summary-nya ya, tapi katanya itu retail yang banyak hajar ya, berarti artinya ada distribusi, dijual kepada retail ya. Nah, kok bisa begitu ya? Nah, ya, fenomena ini yang pengen gue bahas, di mana fenomena buy on rumor sell on news ya. Belilah pada saat ada gosip, ada rumor, dan jualah ketika berita itu keluar. Nah, ini maksudnya apa nih, John ya? Oke, kalau kalau mengacu pada penjelasan di sini ya, Trading Views itu, buy on rumor and sell on news itu mengacu pada strategi di mana pembelian dan penjualan itu dilakukan berdasarkan rumor. Misalnya, seorang trader mendengar suku bunga suatu negara akan naik, yang mana ini akan berpotensi menaikkan mata uang negara tersebut. Ya, nah, trader ini kemudian membeli mata uang tersebut dan jika kemudian naik, ya, lalu berita keluar bahwa memang suku bunga sudah dinaikkan, maka trader itu akan menjual posisinya. Nah, ini maksudnya gimana nih, John? Ini contoh, ini karena yang nulis karena trader forex kali ya, forex ya nggak masalah. Ya mau forex atau apapun, gue akan kasih contohnya. Misalnya, kalau di dunia forex, misalnya kita tahu, wah kita udah prediksi nih, misalnya terjadi inflasi US makin tinggi, misalnya inflasi US ya makin tinggi dan terbukti belum menurun-menurun, sehingga terhembuslah kabar bahwa the Fed kemungkinan akan menaikkan suku bunganya. Nah, di saat itulah biasanya trader forex itu akan beli US ya, dalam beli US karena dia tahu itu akan segera naik ya, akan segera naik. Ini namanya buy on rumor ya, udah prediksi gitu ya, buy on rumor. Setelah udah resmi keluar pengumuman bahwa The Fed resmi menaikkan suku bunga, di saat itulah di saat itulah si trader tadi jual pada saat berita itu nongol ya, jual. Nah, itu salah satu contoh konsep ini ya guys, buy on rumor and sell on news ya. Di dunia saham juga sama. Misalnya lu ketika lu menilai ini contoh ya, contoh. Ketika lu tahu sekarang inflasi US contoh ya. Ini contoh aja. Ketika inflasi US lu tahu udah mulai menurun ya, sehingga udah beredar kabar rumor bahwa kemungkinan The Fed akan menurunkan suku bunga ya. Otomatis lu udah tahu, wah ini suku bunga kayaknya bakal turun nih. Berarti harusnya nih gue beli misalnya contoh ya, saham-saham properti nih misalnya. Contoh, ini contoh aja. Wah kayak Demas segala macam. Kenapa? Asumsi gue adalah ketika suku bunga turun berarti kan saham properti bakal naik dong, karena hutang bakal turun segala macam. Ya, utang bakal turun dan otomatis apa, suku bunga bakal turun, cicilan KPR bakal turun, semuanya otomatis banyak orang bakal beli rumah, woi, bakal beli properti. Berarti sebelum itu nanti turun, gue beli dulu. Nah, nanti ketika pengumuman itu resmi diumumkan oleh Gubernur BI gitu ya, bahwa suku bunga resmi diturunkan. Di saat itulah si orang ini jual sahamnya dia, saham properti pada terbang. Nah, ini salah satu contoh aja guys. Contoh kalau di dunia saham diaplikasikannya begitu. Ya, atau contoh juga kemarin IHSG turun ya karena gara-gara wah ada isu suku bunga naik. Ya enggak? Wah, ada isu suku bunga naik, orang pada jual. Tapi buat yang ngerti dia berpikir gini, wah, paling inflasi US paling bentar lagi lah. Justru pada saat 6.600 dia beli. Dia beli ya saham-saham di IHSG pada saat kemarin robo 6.600. Karena dia percaya ini nggak mungkin nih, karena dia percaya inflasi US berdasarkan rumor bakal turun. Nah, ketika dia beli di 6.600 IHSG ya, dan ternyata memang inflasi US turun, wah semua pada naik to the moon kan ya, pada itu benar. Pada saat udah pengumuman nanti inflasi US turun, atau mungkin nanti suku bunga diturunkan, di saat itulah orang itu jual lah. Ini contoh aja. Contoh buy on rumor, sell on news ya. Dalam kasusnya Goto guys,
Ingat ya, ini bisa berlaku dalam satu emiten aja ya. Dalam kasusnya Goto ya, eh, ketika rumor itu muncul ya bahwa Go, jadi gini, ini kasusnya kan kalau lihat kemarin beritanya kan JP Morgan ini kan jual ya. Ini yang bikin robo 2 hari lalu nih JP Morgan guys ya. Kalau lu lihat ini berita 2 hari lalu, lu tahu kan saham Goto 2 hari lalu tuh robo dan hari ini juga robo. Kemarin kan nggak robo ya. Ini contoh ya. Ini kan robo nih 2 hari lalu nih. Ya, 2 hari lalu. Ini yang robo sampai parah ini. Ternyata yang jual JP Morgan ya guys. Lepasnya banyak banget. 1,37 miliar lembar. Kemarin sempat menguat. Hari ini robo lagi ya. Robo lagi 8% karena ada berita gabung TikTok justru roboh ya. Kita di saham ini prinsipnya harus dibalik ya guys ya. Kalau lu nggak prinsipnya nggak dibalik, lu beli justru lagi heboh ya, lu akan dibantai gitu. Udah dulu. Ya. Em, kita tahu kalau lu bicara soal saham Goto ya, saham Goto misalnya JP Morgan. JP Morgan tuh kan dia sempat serok banyak ya. Ya, lu boleh lihat dia serok banyak waktu itu ya. Eh, contoh jual ini misalnya nih, wah kayak berita Agustus gitu kan dia jual. Beli beli sorry, borong. Nah, ketika lo denger udah mulai denger-denger gini ya, kalau mungkin ini lebih cocok ke trader ya, bukan ke investor ya. Ketika lo dengar misalnya JP Morgan udah mulai borong, lo harus berpikir begini, John. Wah, ini berarti udah mulai rumor gitu kan. Di sini ini posisi lo in. Kalau lo buat yang main gorengan, suka main gorengan gini. Kenapa? Kalau si JP Morgan tuh borong banyak, itu dia pasti harus jual. Cara dia jual cara dia jual gimana? Ini kan emiten nggak ada dividen, pasti satu-satunya cara dia jual adalah capital gain. Oke. Dan kita tahu ya, kita udah oke lah, bukan rahasia umum bahwa saham Goto itu bukanlah saham yang bagus secara fundamental, tidak memberikan dividen dan rugi terus. Oke, oke ya itu bukan rahasia umum. Jadi kita tahu, kita udah bisa analisa bahwa pasti si JP Morgan one day dia akan pom-pom ini saham, pasti. Untuk mengangkat karena apa? Dia butuh exit, butuh butuh cuan, butuh exit. Makanya sepanjang beberapa bulan dia terus kalau lihat di pom-pom terus kan. Wah, misalnya wah, JP Morgan ramal saham Goto bakal tembus 135. Wah, akhir tahun ini alasannya, weh, ya enggak. Ya. Wah, volatile saham Goto nilai tinggi. Cek rekomendasi terbaru JP Morgan. Pokoknya muncul lah, udah mulai muncul di media nih. Weh, saham Goto CS tambah beringas gara-gara ini ya. Wah, pokoknya dipom-pom terus, John. Ya. JP Morgan ungkap katalis Goto. Ini dia ini ngomong gini dia udah beli, John. Ya, harus tahu ya dia udah punya barangnya banyak. Ya. Rekomendasi misalnya ya. Rekomendasi gitu ya. Wah, cek rekomendasi ya. Wah, ditanya-tanya, pokoknya diceritain yang bagus-bagus semua. Ya, pokoknya JP Morgan dia akan terus ngepom-ngepom sama ini di ceritain yang bagus-bagus ya. Tujuannya apa? Supaya lu makin antusias dan harganya makin terkerek naik. Lu harus paham itu ya. Nah, justru gini John, ketika lu yang belum masuk ya, ketika lu udah lihat nih emiten udah mulai ada banyak berita news di situ lu waspada John. Itu lu waspada. Itu berarti ada yang mau TP. Ya, itu berarti ada yang mau TP ya. Nah, belakangan-belakangan ini kan terembus kabar. Wah, Goto nih pengen join nama TikTok nih. Wah, join, join, join. Wah, retail jadi antusias kan. Retail antusias, bla, 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 bla. Dan ketika mau masuk Goto, sama JP Morgan dikasih berita. Berita ini. Pas mau masuk Goto. Ini waktu dia belum TP nih. Wah, seruan JP Morgan. Dan ini gimana bacanya? McQuire. Gue nggak tahu ya. McQuire atau McGuire. McQuire nggak tahu. Seruan JP Morgan dan Macquarie soal TikTok merapat merapat ke Goto ya. Ini berita hari Kamis sebelum dia TP ya. TP kan dia kemarin hari Selasa. Wah, seruan nih. Seruan dia ajak lu beli. Dia ajak lu beli tapi dia jualan.
Oke, dia ajak beli tapi dia jualan. Ya, lo paham ya? Jadi harus dibalik John. Dia ngajak lo beli, tapi dia itu penjualan, gitu loh ya. Dua lembaga broker asing JP Morgan dan ini gua nggak tahu bacanya ya di bahasa gimana Macquarie atau gimana gua nggak tahu meyakini merapatnya TikTok ke Goto akan menjadi solusi bagi keterbatasan pertumbuhan bisnis e-commerce lah. Kalau lo baca sampai akhir wah pokoknya semuanya ceritakan yang bagus-bagus. Ya, ini berita 30 November ya. 30 November. Kenapa? Karena berarti udah mau TP. Ya, lo harus pikir bahwa berarti udah mau TP ya, kayak gitu ya. Wah, akhirnya berembas lo kabar. Saking hebohnya, wah gue tuh menanjak, menanjak, menanjak di hari Selasanya, JP Morgannya TP, jebret. Lu masuk John, lu masuk angkat dia, wah lu antusias dia TP. Ya, dia take profit. Wah demikian juga kemarin, nah, tahu-tahu nih pas lagi hari ini ya penutupan muncul news, tahu-tahu news di berita gitu kan. Di berita, wah konon katanya udah resmi nih ya, Goto kerjasama sama TikTok ya. Nah yang terjadi lu lihat aja hari ini, yang terjadi malah minus 8% ya. Sell on news ya, justru ketika newsnya udah keluarnya pada jualan. Hari ini katanya dari Broksumnya Goto yang makan retail ya. Nah yang makan itu adalah retail-retail polos. Ya, retail-retail polos John. Yang jualan siapa? Yang jualannya itu orang-orang yang udah ngerti main beginian, termasuk mungkin bandar ya atau siapapun itulah. Di sini Goto tuh bandarnya terlalu banyak ya, Gon, nggak satu ya, ban hantunya itu terlalu banyak. Jadi eh ya itu juga. Jadi nggak bisa disebut siapa 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 yang jual itu terlalu banyak. Ya, contoh misalnya kalau lu bicara ini JP Morgan kan ada jualan itu cuman salah satu aja dah. Ibaratnya masih ada lagi yang lain banyak banget. Cuman salah satu aja. Ya. Jadi ketika newsnya keluar, mereka jualan. Nah, inilah yang dinamakan buy on rumor, sell on news. Ya. Nanti di saham juga begitu, John ya. Di saham ini ngaruh juga rumor yang berbau fear ya, John ya. Kalau saham jelek, John, oke, lu lihat tadi konsepnya kan. Kalau JP Morgan dia beli barang Goto yang kita tahu bahwa Goto itu sebenarnya saham jelek lah. Basically, saham jelek tuh harus dibagus-bagusin, ya, John. Saham jelek harus dibagus-bagusin supaya retail antusias, harus dibagus-bagusin. Saham bagus harus dijelek-jelekin supaya roboh. Supaya pada bisa serok ya. Nah, itu ya. Jadi lu pikir kebalikannya aja ya. Saham jelek tuh harus dibagus-bagusin, saham bagus tuh harus jelek-jelekin. Dia roboh. Ya. Contoh misalnya nanti kalau lu mau buy on rumor ya, nanti biasanya gini. Contoh kita ambil kasus batu bara. Batu bara kita tahu lah itu saham kan emitennya banyak kan bagus-bagus ya, rutin bagi dividen jumbo-jumbo kayak games nih mau bagi lagi, lu return aja cash masuk ke rekening udah gede. Itu saham bagus. Saham bagus tuh nggak perlu dibagus-bagusin, John. Nggak perlu. Karena ketika dividen udah masuk rekening yang itu jumlahnya gede, sendirinya orang akan berbondong-bondong. Jadi nggak perlu tuh saham saham bagus tuh dibagus-bagusin nggak perlu. Ya, saham bagus yang ada harus dijelek-jelekin, dijelek-jelekin. Nanti ditebar fear ya. Contoh tebar fear nanti, wah batu bara mau kiamat, wah ini semuanya wah, akan mau diganti energi terbarukan, wah semuanya. Nanti berita itu fear itu akan menyebar di media-media. Nah di saat itulah posisi lu buy, di sisi lu buy, posisi buy. Di situ harusnya lu buy. Ya. Si orang-orang ini yang lu sebut mungkin big funds ya, dana ya atau lu sebut bandar atau big funds atau macam-macam, dia tuh beli saat lagi di fear semua ya, saat rumor-rumor busuk itu muncul, mereka semua beli pas harga udah pada jatuh, mereka beli di bawah. Ketika barang mereka sudah banyak dan mereka lihat nanti komoditas nanti udah mulai naik, disitulah mereka sendiri yang akan mulai sebarkan rumor-rumor bahwa batu bara bakal naik bla 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 bla. Nah, di situ tujuannya buat ngangkat harga. Nanti begitu batu baranya udah bener harga di pucuk, dia akan tebar-tebar terus yang gede. Di saat itu mereka TP. Nah, ya lu yang nggak ngerti ya lu ngikut gitu, ngikut. Nah, kayak gitu Johnnya. Tapi kalau ada dividen sih nggak masalah sih mau naik turun kalau menurut gue yang ada masalah. Kalau lo incernya ambil dividen aja nggak masalah juga. Ya ini buat orang-orang yang suka keluar masuk lah, ibaratnya mainnya trader lah, trader atau mungkin lo kamu FOMO gitu ya, yang suka FOMO atau macam ya. Ya ini guys sekilas dari kenapa Goto roboh hari ini. Ya udah pasti ada yang TP banyak.
Kalau JP Morgan udah TP, kemungkinan yang hari ini yang TP bukan JP Morgan hari ini kemungkinan. Tadi sih gue baca katanya JPF ya, JPF, Goto People First Fund ya. Katanya gue nggak tahu, katanya ya. Jadi banyak lah. Ya, jadi ya seperti yang gue bilang di video sebelumnya, ketika lu udah yakin lo masukin duit di Goto, lu udah tahu isinya apa aja yang di situ. Jadi ketika lu loss lo nggak bisa nyala-nyalain bursa, nggak bisa. Itu lo masuk dengan kesadaran sendiri, dan lo tahu ekosistem di Goto itu kayak gitu, isi-isi investornya, tradernya hantu-hantu semua, rata-rata kebanyakan hantu yang serem-serem gitu ya. Jadi kalau udah loss kayak gini udah ya. Ke depan besok naik turun gue nggak tahu, bisa naik turun nggak tahu, bisa lebih robo lagi ya, bisa naik juga lagi ya, tergantung tergantung aja pasarnya gimana ya. Oke guys, gue rasa gitu aja guys ya untuk Goto guys. Oke, tetap semangat. Sebenarnya banyak kok emiten yang bagi dividen yang bagus-bagus ya. Tetap santai ya. Nanti kemungkinan doain aja BRI bagi ya. Bentar lagi. Ya udah mau tahun baru nih. Oke guys, sampai ketemu lagi video gue berikutnya karena data nggak bisa bohong ya.